Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. La quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu maulana al-azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita umumnya untuk sama-sama mentajdid, memperbaharui iman dan ketakwaan kita, meningkatkannya lebih bertakwa di hadapan Allah. Tidaklah kita keluar dari majelis fardu Jumu'ah ini kecuali semoga Allah memberikan hidayah, inayah, taufik dan maunah kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kreasi Allah yang paling sempurna adalah manusia. Manusia adalah proyek Tuhan yang paling adiluhum. Allah melengkapinya dengan fisik yang sempurna dan unsur rohani yang sempurna. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah mengatakan, setelah aku menciptakan fisikmu secara sempurna, lalu aku menginstal ruh ke dalam dirimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara organ paling vital dalam rohani manusia adalah jantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Nabi mengatakan di dalam tubuh manusia terdapat satu organ yang sangat vital. Jika dia rusak, rusak semuanya. Jika dia bagus, bagus kondisi semuanya. Apa organ itu? Nabi mengatakan al-qalb, jantung. Kita sering menerjemahkan jantung sebagai hati. Padahal kurang tepat, karena hati itu bahasa Arabnya kibdah, bukan qalb. Jantung menurut para ulama terbagi menjadi dua. Ada jantung yang bersifat jasmani, physical heart, yang jika jantung jasmani ini konslet, rusak, maka dia bisa mengancam nyawa orang. Tetapi yang penting juga kita tahu bahwa ada juga yang disebut dengan jantung rohani, jantung yang bersifat transenden, jauhar rohani, jauhar rabbani, tempat di mana fitrah manusia berada. Dan ini tidak kalah penting dengan jantung fisik. Kita sering melakukan check up kepada jantung fisik kita. Kita sering pergi ke dokter, memeriksanya secara klinis dan medis, tetapi kita lupa memeriksa jantung yang rohani tadi. Sehingga muncul adagium di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya kurang percaya dengan adagium itu. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, six pack, tetapi disorientasi seksual, melambai, jadi bencong. Fisiknya kuat, tapi jiwanya rusak. Nah, artinya kita penting untuk mendeteksi kira-kira ada defek atau tidak. Ada cacat batin tidak dalam diri kita. Masalahnya adalah kalau jantung fisik kita yang sakit, kita bisa check up ke medis. Jika jantung rohani kita yang sakit, kemana kita datang? Ke dokter rohani, tabib rohani, para ulama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyadur nasihat dari seorang tabib rohani namanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, salah seorang sufi besar dari Mesir yang menulis kitab Al-Hikam yang sangat masyhur. Beliau mengatakan ada dua indikasi jika orang jantung rohaninya itu berpenyakit. Apa dua indikasi itu? Min alamati mautil qalb, katanya. Di antara dua indikasi jantung rohani atau jiwa seseorang itu mati, satu, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Yang pertama, dia tidak sedih jika meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sholat, dia tidak sholat, bahkan sementara dia mampu sholat tapi dia tidak sholat. Tetapi tidak muncul rasa sedih di hatinya. Tanda hati dia berpenyakit, rohaninya konslet, jiwanya rusak. Begitu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia mampu haji tetapi tidak mau haji. Dia mampu bersedekah tapi tidak mau menolong orang. Tidak bangkit jiwa filantropisnya. Dia mampu melakukan sesuatu yang positif tetapi tidak melakukannya. Kata Imam Ibn Athaillah, jika dia tidak melakukannya sementara dia mampu tetapi tidak muncul rasa sedih dalam hatinya, tanda hatinya mati. Nah, jika orang tidak melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, lalu muncul rasa sedih, betapapun orang itu melakukan dosa, tetapi setidaknya kesedihan itu adalah indikasi bahwa hatinya masih hidup, hanya saja sakit, tidak sampai mati.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi mengatakan jangan pernah menyepelekan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin, kata Nabi. Jangan pernah menyepelekan kebaikan meski kita hanya senyum kepada saudara kita seiman. Itu kan kebaikan yang amat sepele, tetapi jika senyum itu lahir dari kesadaran iman, besar sekali pahala itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya tidak menyepelekan perintah Allah. Yang bahaya adalah ketika kita menyepelekan dosa yang kita buat. Jadi itu yang pertama, tanda-tanda hati kita rusak, mati, jiwa kita konslet. Nah, indikasi yang kedua, jika tanda yang pertama adalah orang tidak sedih ketika dia tidak melakukan ketaatan. Dia bisa tahajud tapi dia tidak melakukannya. Dia bisa nonton sepak bola sampai larut malam tapi dia tidak bisa menyisihkan 3 menit untuk tahajud. Dia bisa bangun pagi hari tapi dia tidak mampu berzikir sedikit, wirid barang sedikit. Dia bisa qabliyah ba'diyah tapi dia tidak melakukannya dan tidak ada sedih. Ciri yang kedua, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, adalah tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Ciri yang kedua, tidak menyesal setelah dia melakukan kesalahan. Tidak menyesal setelah dia melanggar apa yang Allah larang. Karena jiwa yang waras itu mestinya setelah melakukan kesalahan dia menyesal. Ketika melakukan dosa dia menyesal. Nabi yang mengatakan, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Apa definisi dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang jika dilakukan membuat pelakunya tidak enak hati. Berarti orang itu waras. Semua kita yang hadir di sini kan tidak ada yang malaikat. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi mesti kita melakukan dosa. Itu mesti. Jadi ketika kita melakukan, mohon maaf, mungkin saya banyak salah, nggak usah pakai kata mungkin, pasti berbuat salah. Masalahnya adalah apakah kesalahan yang kita buat itu kita menyadarinya kesalahan atau kita menyepelekannya sebagai kesalahan. Jika kita menyepelekannya sebagai kesalahan dan tidak ada perasaan menyesal setelah berbuat salah, itu dosa yang lebih berdosa dari dosa. Kata Imam Sahal Al-Tustari dalam tafsir beliau mengatakan arba'atun, katanya, minadz-dzanbi arba'atun ba'dadz-dzanbi asyaddu minadz-dzanbi. Ada 4 dosa yang lebih berdosa dari dosa. 1, al-israr, terus menerus berbuat dosa. Yang kedua, al-ibtishar, menikmati dosa. Yang ketiga, al-istisghar, sepele terhadap dosa. Yang ketiga, iftikhar, membangga-banggakan dosa. Bahkan dia mengkampen dosanya, bahkan mencari member untuk sama-sama berbuat dosa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kan algoritmanya begitu. Di ruang-ruang podcast, di ruang-ruang media sosial, orang justru mengkampen dosanya. Tidak malu orang bertanya dengan narasumber bintang tamunya, umur berapa tidak perawan? Dan dijawab, SMA, SMP kayaknya. Itu kan aneh itu. Dan bangga sambil ketawa-ketawa. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu kata Imam Ibn Athaillah, ciri kedua hati yang mati adalah setelah melakukan kesalahan tidak ada penyesalan dalam hatinya. Dan ini ciri hati yang mati. Saudara, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam sebelum melakukan dosa, Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, jangan main-main pohon di surga. Jadi larangan main pohon itu sudah ada sejak di surga. Masalahnya sampai di dunia orang main gelondongan kayu. Jadi padahal larangan itu sudah ada. Larangan yang paling semit jangan main-main pohon katanya. Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kita belajar bahasa Arab sedikit. Dalam bahasa Arab ada demonstratif pronoun, kata tunjuk. Jika saya ingin menunjuk objek yang dekat, saya menggunakan kata ini, hadza, hadhihi. Allah mengatakan jangan dekati pohon ini, menunjukkan posisi Adam dengan Tuhan sebelum melakukan pelanggaran pohon itu, posisinya sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga Allah menggunakan kata tunjuk ini bukan itu. Tapi lihat,
Setelah Adam melakukan pelanggaran, kata tunjuknya berubah. Bukan ismul isyarah lil qarib tapi lil ba'id. Kata tunjuknya menggunakan kata itu, menunjukkan setelah melakukan pelanggaran Adam jauh dari Tuhan. Apa kata Tuhan? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Hai Adam dan Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Tidak pakai ini, tapi pakai itu. Menunjukkan dosa membuat hubungan kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhasil saya ingin menutup khutbah yang singkat ini dengan ungkapan dari salah seorang tabi'in, Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil maksiyah. Jangan fokus pada kecilnya maksiat yang kita lakukan. Ini kan dosa kecil. Ini kan bukan dosa besar. Ini pasti diampuni Allah karena dosanya sepele. Jangan ukur maksiat itu kecil atau besar. Tetapi kata beliau, walakin unzur ila azamati man asaita. Ukurlah, lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kepada Allah. Baik kecil ataupun besar, jika bermaksiatnya kepada Allah, maka sebenarnya ukurannya adalah besar. Mudah-mudahan dengan mengetahui nasihat dari Imam Ibn Atha'illah ini, kita punya concern yang tidak hanya menyehatkan fisik kita, tapi juga rohani kita, dan Allah memberi hidayah kita dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum marratan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi wa rasulihi wa habibihi qadima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وتابعي منهجهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر أقيموا الصلاة